Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3. Tugas kemarin setelah saya jelaskan merangkum sudah dirangkum. Yang saya jelaskan kemarin sudah. Hari ini kita lanjutkan lagi pada materi sunnah adzan di halaman 43. Coba sebelum saya jelaskan apa itu arti sunnah, Mas Bayu bisa diketahui apa arti sunnah? Sunnah itu artinya apa? Sunnah artinya apa? Sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Jadi sunnah di dalam azan sesuatu yang lebih baik kalian lakukan agar memperoleh pahala. Apa saja sunnah azan? Yang pertama, hendaknya muadzin suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi yang pertama disunahkan seorang muadzin ketika kalian mengumandangkan azan harus dalam keadaan suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, dibaca bersama. Yang kedua, dilakukan dengan berdiri. Ketika azan disunahkan untuk berdiri. Sampean ketika azan boleh duduk, tetapi yang disunahkan adalah berdiri untuk mendapatkan pahalanya. Ya, jadi harus berdiri. Kemudian yang ketiga, berdiri menghadap ke kiblat. Jadi berdiri di sini tidak asal berdiri, tetapi harus menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, menghadap wajah dan leher ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan menghadap ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Diperhatikan bagi para muadzin sing tangane sehutak-utik merangkum, nanti tak suruh maju. Diperhatikan yang disunahkan di dalam azan yaitu salah satunya tadi selain yang 3 tadi, yang keempat yaitu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah disunahkan wajah dan leher menghadap ke kanan. Ya, ketika mengucapkan hayya 'alal falah wajah dan leher dihadapkan ke kiri. Bisa dipraktekkan Mas nggih. Jadi ketika sampean azan hal-hal yang disunahkan itu dilakukan. Kemudian selanjutnya memasukkan 2 jari ke telinga. Jadi seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah dulu ya ketika mengumandangkan azan ya, tangan 2 jari dimasukkan ke telinga. Ya, ketika mengumandangkan azan, ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri, itu disunahkan. Ya. Kemudian mengeraskan suara ketika azan. Ketika azan suaranya hendaknya harus keras. Makanya lebih utama ketika azan itu orang yang suaranya keras, suaranya bagus, itu berpengaruh. Jadi yang mendengarkannya pun akan bergegas untuk datang ke masjid segera melakukan sholat. Kemudian mengucapkan kalimat azan secara tartil. Jadi ketika azan harus tartil, doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan seperti itu. Bacakan dengan tartil, pelan, sehingga orang yang mendengar itu seneng, enak dirungokno. Paham nggih? Jadi sampean harus mempraktekkan seperti itu azan. Gunakan suara yang paling bagus, yang tartil. Kemudian yang selanjutnya mengulang azan atau tarjih. Jadi mengulang azan, diulang-ulang ya, mengulang, menjawab ulang. Jadi ketika ada orang mengatakan Allahu Akbar, jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang. Kemudian ada istilah lagi yang disunahkan yaitu taswib. Taswib itu apa? Taswib itu apa Mas Dafa? Taswib itu apa coba? Mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, itu namanya taswib. Ketika sholat apa Mas? Subuh. Jadi ketika sholat subuh ditambahkan as-sholatu khairum minan naum, itu namanya taswib. Kemudian selanjutnya muadzin hendaknya orang yang bersuara nyaring dan indah tadi. Jadi ketika mengumandangkan azan lebih disunahkan orang yang muda, yang suaranya bagus. Ya, kadang ada
masjid sing dirungokno nek azan wong wis tuwa. Wis suarane ra iso banter, untune wis entek kabeh, ya toh? Wamba sing ngrungokno wis tambah turu pisan. Jadi yang lebih di sunnahkan itu pemuda, cah nom-nom, ya suaranya yang jelas, tartil, nyaring. Kemudian lagi selanjutnya apa Mas? Di masyarakat hendaknya muadzin dikenal sebagai orang yang berbudi, luhur dan adil. Maksudnya apa? Orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang baik. Ya di masyarakat dikenal orang yang baik. Ojo wong sing terkenal penggaweane maling kok tukang adzan, yo tidak etis. Jadi orang yang mengumandangkan adzan itu orang yang baik. Kemudian selanjutnya tidak memanjangkan adzan atau melakukannya, bahkan itu makruh hukumnya. Maksudnya apa? Lafat-lafat ketika mengumandangkan adzan harus sesuai. Jadi seperti lafat Allahu Akbar, Allahu Akbar, barangnya panjang tidak? Kan kadang ada anak yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh. Jadi membaca sesuai dengan kaidah bacaan yang baik, dilakukan dengan lagu yang baik sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian disunahkan ada 2 orang muadzin ketika sholat adzan subuh. Jadi sebelum adzan subuh biasanya kan ada tarhiman, itu bacaan tarhiman itu dibaca dulu, setelah itu baru adzan itu disunahkan. Ada 2 orang yang membacakan. Kemudian bagi orang yang mendengar disunahkan untuk menirukan adzan. Setelah itu membaca sholawat atas Nabi sesudah adzan. Doa setelah adzan itu juga sunnah. Bersama-sama dibaca doa setelah adzan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhid tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa setelah azan disunahkan. Selain azan ada iqamat. Selain azan ada iqamat. Di dalam iqamat seorang yang mendengarkan iqamat itu juga disunahkan menjawab seperti menjawab azan tadi, mengulang apa yang dibaca oleh si muadzin tadi. Lah, ketika dalam lafaz adzan Allahu Akbar, kalian membaca apa jawabannya? Allahu Akbar. Ketika si muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil. Hayya 'alal falah, la haula wala illa billahil aliyil. Begitu juga di dalam iqamat. Ketika si muadzin membaca iqamat, ketika sampai pada lafaz qad qamatis shalah, sampean disunnahkan menjawab, dilihat di halaman 46. Ayo dibaca bersama. Ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, apa jawaban kalian? Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliya. Itu disunahkan. Kemudian setelah iqamat selesai juga ada doa yang harus dibaca. Apa itu? Halaman 47. Dibaca doa setelah iqamat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyam. Itu hal-hal yang kita pelajari hari ini tentang sunnah azan. Jadi setelah kita mempelajari ini, silahkan dipraktekkan, apalagi kalian laki-laki yang harus mempraktekkan azan. Apa yang disunnahkan kita lakukan agar memperoleh pahala kesunnahan. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami semua? Seperti biasa hari ini yang saya jelaskan dirangkum, dilanjutkan rangkuman yang kemarin. Ya, jadi nanti di akhir bab 3 saya nilai sebagai hasil rangkuman. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.